Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Oke, lanjut ke materi di kelas 7 semester 2 di mata pelajaran IPS yang akhir ini kan bahas tentang sejarah. Kemarin sempat terpotong tentang praaksara, periodisasinya atau pembagian waktunya berdasarkan geologi maupun berdasarkan artefak ya. Sekarang periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, perkembangan masyarakat pada masa praaksara atau sebelum mengenal tulisan ada 3 pokok penting. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan yang dibagi 2, ada tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Yang kedua, mereka berkembang ke masa-masa bercocok tanam. Nah, dan yang terakhir adalah masa perundagian. Nah, untuk diketahui undagi itu dari bahasa Bali ya, Bali yang artinya ahli. Nah, jadi di sini perundagian akan memberikan pengetahuan pada kita bahwasanya sudah banyak orang yang memiliki keahlian-keahlian khusus. Oke, langsung kita bahas ya. Untuk yang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, bisa kalian sambil membaca buku di bab 4 IPS ya, di buku paket kalian mulai halaman 209. Nah, biar kalian bisa sambil mencermati. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana kurun waktunya ada di Paleolitikum. Ingat, Paleolitikum. Ini zaman batunya ya, bukan Paleozoikum. Ya, beda tahun. Kemudian secara ekonomi mereka sudah bergantung dengan alam ya, karena memiliki akal ya dan berburu hewan. Khusus untuk yang laki-laki, sedangkan untuk yang perempuan ya hanya meramu, mencari godong-godongan ya. Kalau hewan kecil pun kalau di dalam gua perempuan bisa ngambil ya nggak apa-apa juga sih. Secara sosial mereka masih nomaden atau berpindah-pindah dan membentuk kelompok-kelompok kecil karena jelas lah gua itu kan nggak bisa menampung rombongan besar ya. Mereka kalau hujan ya ngeop, kalau panas juga ngeop, kalau ada hewan buas juga mereka akan berpindah atau tidak ada makanan ya mereka juga akan berpindah karena mereka belum mengenal bercocok tanam. Secara budaya mereka mengenal alat batu inti atau batu yang sangat kuat ya, batu kokoh lah istilahnya, untuk menjadi kapak, kemudian serpih bilah dari kata bilah bukan bilas ya, maksudnya ada belahannya, jadi kayak pisau gitu. Nah, jadi kayak ada satu bagian yang pipih, ada satu bagian yang tajam. Kemudian mereka mengenal tulang dan kayu sebagai alat untuk keseharian mereka berburu ataupun meramu. Lanjut ke masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, kurun waktunya ada di masa Mesolitikum. Ekonomi mereka sudah mulai meningkat. Mereka kenal teknik slash and burn. Ya, slash and burn, slash itu dari kata apa? Me, membelah ya, membelah atau menebang. Kemudian burn itu membakar. Jadi mereka sudah mulai membakar pohon ya, mengenal api. Mereka membuka sedikit lahan agar mereka enggak masuk ke dalam hutan yang terlalu rengket ya, terlalu lebat karena bahaya tadi ada hewan-hewan buas yang mengintai. Secara sosial mereka kenal semi sedenter, sedenter itu menetap, semi itu sementara ya. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kanan kalian itu ada lukisan tangan ya. Nah, budaya mereka sudah mengenal lukisan sederhana, tangannya bisa dilihat itu ada 5 jari, sedangkan beberapa ada tangan yang hanya 4 jari atau 3 jari karena beberapa dari mereka bahkan sampai sekarang itu ada orang-orang di Nusantara itu mengenal kepercayaan yang mana kalau anggota keluarganya ada yang meninggal
ya, dan anggota keluarga itu penting. Misal ibu itu nanti jarinya dipotong satu sebagai bentuk kesedihan. Nah, mereka juga mengenal kapak batu dan tulang tanduk seperti tanduk rusa ya untuk apa ya, untuk menggali ya umbi-umbian, telo-telo dan lain sebagainya. Lanjut kita ke masa bercocok tanam. Nah, masa bercocok tanam ini mereka meningkat kembali ya, kurun waktunya ada di Neolitikum. Neo itu artinya baru ya, berarti ini sudah masa-masa yang berdekatan dengan Masehi. Nah, kemudian ekonomi mereka sudah kenal barter. Barter itu tukar menukar ya, misal kambing 4 ditukar dengan sapi 1, atau semisal rumput ditukar dengan tikus gitu. Nah, karena mereka nggak tahu tikus layak dimakan atau enggak. Kemudian ikan kering mereka sudah kenal, berladang sudah mulai mencoba-coba, dan mereka juga mulai menggembala atau memelihara ya, memelihara anjing, memelihara kambing ya. Memelihara dinosaurus sudah punah mereka. Secara sosial mereka sudah sedenter, yaitu menetap dan mulai membangun rumah ya, meskipun ya dari dedaunan, dari pelepah-pelepah sagu dan lain sebagainya. Budaya mereka mulai berkembang menjadi memiliki kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi untuk masyarakat di daerah barat di Nusantara, sedangkan kapak lonjong untuk masyarakat yang di daerah timur. Nah, kemudian gerabah, kalau ada yang asing dengan gerabah, gerabah itu artinya kayak apa? Alat-alat yang dibuat dari tanah liat ya, misal kendi dan lain sebagainya. Kemudian alat pemukul kulit, loh, untuk apa kulit dipukul-pukul? Ya, kulit ini ya, entah itu kulit pohon atau kulit hewan, nantinya akan dijadikan sebagai bahan pakaian mereka. Dan mereka juga mengenal perhiasan dari manik-manik, dari kerang, dari kuku beruang, dari kuku babi atau taringnya babi bisa. Nah, lanjut ke yang terakhir ada masa perundagian ya. Ini cukup singkat ya. Kalau kalian kurang bisa cari bahan-bahan atau sumber dari yang lainnya juga. Masa perundagian berarti undagi artinya ahli dari bahasa Belanda. Kurun waktunya di Neolitikum juga. Ekonomi mereka sudah mengenal peternakan dan irigasi ya, perairan. Jadi mereka tidak mengandalkan air hujan untuk menyirami tanaman mereka. Kemudian secara sosial mereka sudah berkelompok berdasarkan keahlian. Ada yang tukang ya, atau ahli membuat seperti di gambar ini ada teknik stangkup ya. Nah, itu mereka sudah mulai bisa membuat panah, mulai bisa membuat tombak ya, atau sesuatu yang dari besi. Besinya dari mana, Pak? Ya, itu proses yang sangat panjang, nanti aja di SMA ya. Untuk budaya, mereka mengenal alat logam, mereka mengenal upacara dan kepercayaan serta keyakinan ya, menyembah roh ya, entah itu roh gunung, roh hewan, roh nenek moyang mereka ya. Kemudian nilai-nilai budaya pada masa praaksara yang ada di Indonesia adalah nilai religius ya. Kenapa? Karena mereka mengenal hal-hal gaib ya, hal-hal yang tidak kelihatan ya. Kemudian berkembang mereka akan mulai bertanya, kok saya meminta kepada pohon tidak bisa, kok saya sangat mencintai nenek saya yang sudah meninggal kok tidak terbalaskan. Nah, mereka akhirnya berpikir hingga akhirnya mereka akan didatangi oleh biarawan ya, para pendeta, dan mulai mencoba untuk bukan hanya meyakini hal yang tidak terlihat, tapi meyakini the creator ya, atau sang pencipta. Kemudian nilai gotong royong ya, jelas tadi sudah saya utarakan ya, dari awal mereka membentuk kelompok kecil ya, kemudian berani membuat rumah sendiri, jelas itu sampai sekarang kita lakukan ya, pasti ada toh kelompok kecil di kelas dan lain sebagainya. Kemudian nilai keadilan seperti mana tadi kan, yang perempuan meramu ya di gua menjaga anak-anak, sedangkan yang laki-laki berburu. Kemudian ada tradisi cocok tanam ya. Ini ya, yang namanya budaya itu lebih
dulu daripada teknologi, lebih dulu, bahkan lebih dulu daripada agama ini, ya. Kenapa? Karena ya dengan orang berbudaya, ya, dari budi, ya, dan daya. Nah, jadi mereka berkegiatan kemudian memikirkan sesuatu yang menjadi pedoman untuk kita semuanya. Nah, yang terakhir ada tradisi bahari atau pelayaran. Jadi bukan hanya di hutan, mereka kalau nomaden ya pindah-pindah, kalau di hutan sudah selesai, di ladang sudah selesai, mereka akhirnya lama kelamaan kan ke mana? Ke air, ke sungai. Nah, sungai mereka telusuri, akhirnya sampai ke muara sungai. Kita ketahui ujung-ujungnya sungai tetap di laut, ya. Oke, lanjut sejenak sedikit aja sebelum masuk ke Hindu Buddha. Ini sangat penting sekali, yaitu nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia ini ada beberapa teori, ya. Ada teori Yunan, ada teori Nusantara, ada teori Afrika, ya. Banyak sekali teori. Mungkin cukup sederhananya bisa dilihat ini. Ada peta perjalanan orang dari Yunan, ya, sekitar Cina ini, ya, datang ke Indonesia, ya, yang merah namanya Proto Melayu. Nah, Proto Melayu itu datang ke Indonesia, ya, atau Melayu tua, ya, itu orang Asia masuk ke Indonesia tahun 1500 sebelum Masehi, ya. Jadi mereka memiliki dua jalur, ya, Malaysia, Sumatera, Filipina, Sulawesi itu adalah jalur-jalur mereka. Kemudian sampai sekarang keturunannya ada sebagai suku Dayak dan suku Toraja, ya. Nah, itu ada di mana ya? Kalimantan, ya. Nah, kemudian ada Dutro Melayu. Dutro Melayu ini lebih muda, itu dia datang ke Indonesia sekitar tahun 400 sampai 300, ya, digenepke 500 lah, ya, sebelum Masehi. Jadi 1000 tahun lebih telat daripada Proto Melayu. Ingat, Proto itu pertama, Dutro itu dua, gitu aja, ya. Kemudian ada bangsa Melanosoid. Nah, ini lebih muda lagi. Namun bangsa Melanosoid itu datang ke Indonesia tahun 70 sebelum Masehi, ya. Nah, banyak sekali perdebatan, ya. Ada teori Nusantara juga. Nusantara itu maksudnya orang Indonesia, ya, bukan dari mana-mana. Orang Indonesia ya di situ sendiri, kemudian mengembangkan diri. Namun perlu kita ketahui bahwasanya dulu itu ada yang namanya Pangea, ya. Nah, Gondwana apa sih itu? Itu satu daratan besar, tidak terpecah seperti sekarang. Loh, Pak, sekarang terpecah-pecah, Pak? Iya, terpecah. Ada Eropa, Afrika, dulu semuanya jadi satu, ya. Namun sekarang sudah pecah-pecah, ya. Muncul pembagian daerah dan terjadi perkembangan masyarakat serta budaya. Oke, seperti itu dulu, ya. Nah, untuk Proto dan Dutro Melayu sebagai PR kalian untuk belajar secara mandiri. Nantinya kita akan masuk ke kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Nanti kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan juga. Ada Majapahit, ada Singosari, ada banyak sekali, ya. Terima kasih untuk perhatiannya, ya. Monggo kalau mau subscribe ya silahkan, ya. Enggak subscribe juga enggak dosa. Subscribe juga enggak bayar, mau like juga oke. Saya tunggu komentarnya. Monggo kalau mau komentar, Pak ditambahin ini, Pak kurang ini, kurang itu, enggak apa-apa, ya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.